Ya, buat untuk menjelaskan tentang loop. Loop ini benar-benar penting ketika kalian belajar tentang iterasi. Jadi ketiga metode numerik inilah yang akan selalu kalian lakukan. Nah, di kelas saya sudah menjelaskan sedikit tentang while dan for loop. Jadi ada bedanya sedikit antara for dan while loop. Mungkin kalian udah lupa atau ada yang masih ingat. Jadi di sini akan saya ulangi lagi. Yang pertama, kita akan membahas tentang while loop. While ini dia akan mengeksekusi semua statement asalkan kondisinya benar. Nah, contoh di sini kalian bisa lihat I sama dengan 0. Ketika while I kurang dari sama dengan 0, maka print I. Jika I setelah itu I ditambahkan dengan 1. Ini bisa I sama dengan I plus 1, tapi yang versi simpelnya ini I plus sama dengan 1, ini berarti I nya ditambahkan dengan 1. Nah, kalau misalnya kodenya seperti ini, kalian bisa lihat di sini bahwa ketika pertanyaan pertama while I sama dengan 0, kurang dari sama dengan 10. Nah, ketika I di sini dia tanya, sebelumnya udah ada I dulu. Jadi udah ada variabel dulu. I sama dengan 0, bisa ditanya di sini I-nya 0. Oh, kurang dari sama dengan 10 jalan. Kalau kalian definisikan di sini I-nya 11, I sama dengan 11 atau 110 gitu misalnya. Ketika dia menjalankan while dia nggak akan jalan karena definisi I yang pertama tidak 0. Nah, di sini dia akan print jika kalian run hasilnya akan seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Ketika I udah 11, dia akan berhenti. Kondisinya nggak benar, saya nggak jalan. Itu while. Nah, kita bisa gunakan statement break. Ini kita gunakan untuk menghentikan loop. Jadi misalnya gini, kalian mau mencari angka 10 dari sebuah array, sebuah list gitu. Array-nya ini random, misalnya 1, 11, 10, bla 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 dan segala macamnya. Kemudian kalian mau tahu 10 ini urutan keberapa. Kalian bisa I plus 1, kemudian kalian cek apakah dia sama dengan 10, while I sama dengan while I tidak sama dengan 10 gitu misalnya. Ketika kondisi itu benar, loop terus jalan. Dia terus mencari, tapi ketika kondisinya benar, sama dengan 10, dia akan berhenti dengan break. Kalau di sini contohnya sederhana, dia menggunakan statement break ini untuk menghentikan loop, yaitu ketika dia I sama dengan 3. Oke. Nah, pertama I sama dengan 1, while I kurang dari sama dengan 6, maka di print. Tapi ketika I sama dengan 3, dia di break, berhenti. Oke, apa yang terjadi? Dia cuma sampai 3. Untuk loop selanjutnya, harusnya dia jalan 6 kali. Tapi karena dia break, dia hentikan hanya sampai 3. Ini akan sangat berguna ketika kalian misalnya mencari satu angka. Kalian mau mencari angka 57 dari bilangan random gitu. Jika sudah ketemu 57, udah hentikan perhitungan, nggak usah lanjut lagi sehingga pemrograman jadi lebih efisien. Ini fungsi break. Kemudian ada yang disebut dengan fungsi continue. Continue ini dia hanya menyetop iterasi yang ada saat ini ketika kondisinya benar. Tapi kalau misalnya kondisinya tidak benar, dia akan terus melanjutkan. Nah, ketika dia kondisinya benar, dia menghentikan iterasi itu aja, tapi iterasi berikutnya tetap dilanjutkan. Oke, contohnya ini I sama dengan 0. While I kurang dari 6, maka I ditambahkan 1. Jika I sama dengan 3, maka di continue. Bisa tebak nggak hasilnya gimana? Ini akan menghasilkan 0 sampai 5, tapi 3-nya nggak ada. Oke, kita coba cek. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Sampai 6, tapi 3-nya tidak dilanjutkan. Seperti itu. Oh, karena printnya di sini. Jadi I-nya udah ditambah 1 dulu baru di print. Oke. Selanjutnya adalah else statement. Else ini kalau kalian pernah dengar if dan else gitu kan, else statement ini akan merunning suatu blok kode ketika kondisinya itu selesai, udah nggak benar lagi.
Contohnya dia gunakan di sini dalam while. Jadi jika i kurang dari 6, maka dilanjutkan print i plus 1. Jika sudah selesai, i is no longer less than 6. Artinya i tidak lagi kurang dari 6, makanya dia berhenti. Apa yang akan terjadi di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia jawab i tidak lagi kurang dari 6. Selesai. Oke. Berikutnya adalah untuk for. For ini dia seperti yang saya katakan semua step. Jadi kalau while kan bisa sejauh kondisinya masih benar, dia akan lanjut terus. Jadi mungkin saja unlimited. Hanya saja yang for ini nggak bisa unlimited karena dia biasanya kita udah tentukan dia berapa step. Karena kita tentukan berapa step, dia tidak perlu nilai awal seperti while. While ini ada nilai awalnya. Jadi kalau nilai awalnya ini tidak benar, maka while-nya nggak jalan. Tapi kalau nilai awalnya benar, while pasti jalan. Untuk for, dia berurutan, jadi udah ada stepnya, sehingga kita bisa pastikan bahwa dia akan berhenti pada suatu saat nanti. Gitu. Contohnya di sini fruits, buah-buahan, ada apel, banana, cherry, gitu. Untuk semua X yang ada di dalam fruits, print. Jadi semua yang ada di dalam buah-buahan ini, fruits, dia di print, maka hasilnya seperti yang bisa kalian bayangkan, apel, banana, cherry. Oke. Nah, bahkan string aja itu bisa diiterasi. Contohnya di sini adalah string banana. Banana ini kalau misalnya digunakan dalam for, hasilnya akan seperti ini. Dia akan print B dulu, habis itu A dulu, N dulu, A dulu, kemudian N, kemudian A. Lanjut seperti itu. Nah, sama dengan while ataupun for, dia ada fungsi break. Jadi kalau misalnya udah mencapai kondisi tertentu, dia akan dihentikan. Jadi break, dia akan menghentikan semua iterasi setelahnya. Tapi kalau continue, dia akan menghentikan iterasi itu aja, tapi akan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, ini hasilnya akan seperti apa? Dia hanya apple dan banana. Oke? Karena di sini dia print dulu, di-print dulu X-nya. Print dulu, setelah di-print apakah X itu sama dengan banana? Ya, kalau ya break. Berarti udah nggak usah dilanjutkan lagi gitu. Nah, jika kamu mau menghentikan loop tapi tidak mau, tapi misalnya printnya itu datang sebelum break, ini kan print datang sebelum break, jadi banananya masih di print, tapi yang ini setelah break. Kalau setelah break munculnya seperti apa? Hanya apel aja, karena banana begitu dia tahu oh ini banana nih, nggak boleh ditulis nih, break, langsung break, jadi printnya nggak dijalankan. Dia tergantung posisinya di mana. Ini jika printnya itu posisinya sebelumnya, maka banana tetap di print. Tapi jika break di sini printnya itu di bawah break, maka ini tidak di print. Ini juga berlaku untuk semua fungsi yang nantinya misalnya mengikuti ini. Contohnya fungsi kalian bukan hanya print, tapi fungsi panjang di sini baru kalian break di sini, fungsinya tetap dijalankan. Tapi kalau breaknya di sini, kemudian fungsi panjangnya di sini, itu fungsinya nggak akan dijalankan. Nah, ini untuk fungsi continue. Ini bisa menyetop iterasi saat ini. Ini printnya belakangan ya, berarti apa kira-kira? Ya, banananya nggak di print harusnya sih. Oke, apple, cherry, banananya nggak di print. Karena dia apple dulu, kemudian oh ini banana, langsung lanjut. Printnya nggak usah diperhitungkan, langsung masuk ke iterasi berikutnya. Dia kembali ke for ini, kemudian setelah ketemu cherry barulah di print. Seperti itu. Oke. Nah, ini kalau misalnya kalian ngomong faktorial. Faktorial ini sederhananya, kayaknya saya udah kasih contoh sebelumnya. Ini faktorial sama dengan 1 jumlah 0 ketika untuk X pada 1 sampai 6. Ini kita mencari faktorialnya dari 1 sampai 6. Kita mau lihat jumlah keseluruhan faktorialnya seperti apa. Nah, faktorial pertama jumlahnya 1, faktorial kedua jumlahnya 3, karena 1 ditambah 2.
faktorial faktorial itu 6, maka jumlah faktorialnya 3 ditambah 6, hasilnya 9. Begitu pula seterusnya. Oke. Nah, ini untuk range. Nah, tadi kan udah oh iya, saya agak skip ya range-nya. Nah, ini untuk range dia defaultnya 0 kalau misalnya dia tidak ada starting value. Artinya apa? Ketika kamu bikin range yang kayak gini, for x in range 6, artinya dia dari 0 sampai 6, tapi yang terakhir nggak dilanjutkan. Oke. Ini kalau misalnya ada 2 seperti ini, jadi for x in range 2, 6, jadi 2 ini dia dimulai, tapi 6 ini enggak. 2 sampai 6 tapi tidak termasuk 6. Kemudian ketika ada 3 seperti ini, maka ini adalah stepnya. Yang terakhir itu step. Jadi 0 sampai 50 dia memiliki step 12 gitu misalnya. Kita coba yang ini dulu. Dia akan memiliki step 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jika udah selesai, finally finish. Kemudian kita cek yang pertama, yang berikutnya yaitu yang ada 2 run. Ini dimulai dari 2 sampai 5, 6 enggak termasuk. Bagaimana kalau ada stepnya? Run. Oh, ini dia. Run dia mulai dari 0 sampai 50 tapi setiap 12 step. Artinya apa? Yang pertama 0 ditambahkan 12 dapat 12, ditambahkan 12 lagi dapat 24, ditambahkan 12 lagi 36, ditambahkan 12 lagi 48, dan kalau ditambah 12 lagi ternyata lebih daripada 50, dia tidak ditulis. Oke, nah loop itu bisa di nesting, artinya ada apa? Artinya bisa loop di dalam loop. Yang akan dieksekusi pertama kali pasti inner loop. Jadi yang di dalam sini, baik MATLAB maupun Python itu di sini yang inner dulu. Setelah inner ini selesai, barulah dia mengeksekusi X yang di sini. Jadi loop yang di atasnya. Kita lihat seperti apa. Karena fruits itu ada apple, banana, cherry, sedangkan adjektif itu ada red, big, tasty. Dia akan masuk ke for X dulu, red dulu. Kemudian fruits, apple, masuk apple, jadi red, apple. Nah, for yang di atasnya ini masih red nih, tapi ini udah jalan terus, red, banana, red, cherry. Baru setelah ini habis, masuk ke adjektif berikutnya, big apple, big banana, big cherry. Setelah itu, baru masuk ke tasty, tasty apple, tasty banana, tasty cherry. Bisa dipahami? Nah, loop ini tidak bisa kosong. Jika loop tersebut tidak ada kontennya, kamu harus mengisi pas agar dia itu bisa dijalankan. Kalau kosong dia akan error, tapi kalau kalian isi pas, nggak terlalu masalah. Contohnya ini, 0, 1, 2. Oke. X ini. Tapi ini masuk juga ya. 012-nya masuk juga, di print juga dia. Tapi biasanya ini bisa pas. Cuma nanti mungkin kita cek lagi apa yang aneh di sini. Kemudian ini untuk membuat fungsi lain kali aja. Untuk loop segitu dulu. Nanti kalau misalnya ada masalah silahkan di komen aja ya. Terima kasih.